Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Randa AA Saraswati MPD dan Bapak Sopian Hendrayana SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 yaitu aliran filsafat esensialisme yang beranggotakan saya sendiri yaitu Yusuf Nurdiansah, Tipani Nur Azmi, dan Widya Agarilika. Filsafat esensialisme ini terdapat beberapa poin yang akan kelompok kami bahas. Untuk poin pertama yaitu pengertian aliran esensialisme, poin kedua ciri-ciri aliran esensialisme, poin ketiga yaitu kelebihan dan kelemahan aliran esensialisme, poin keempat yaitu implikasi aliran esensialisme terhadap pendidikan. Untuk poin pertama akan dibahas oleh saya sendiri. Poin pertama yaitu pengertian aliran esensialisme. Esensialisme adalah pendidikan yang didasarkan kepada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban umat manusia. Esensialisme ini muncul pada zaman Renaissance dengan ciri-ciri utama yang berbeda dari progresivisme. Perbedaannya yang utama ialah dalam memberikan dasar berpijak pada pendidikan yang penuh fleksibilitas, serta terbuka untuk perubahan, toleran, dan tidak keterkaitan dengan doktrin tertentu, di mana esensialisme memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai terpilih yang mempunyai tata aturan dan landasan yang jelas. Aliran esensialisme bersumber dari filsafat idealisme dan realisme. Dua aliran tersebut bertemu sebagai pendukung esensialisme yang berpendapat bahwa pendidikan harus bersendikian nilai-nilai yang dapat mendatangkan kestabilan. Baik, untuk pembahasan poin selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiana Aragilika dengan NPM 205060137. Di sini saya akan melanjutkan materi yang akan dibahas, yaitu ciri-ciri utama aliran esensialisme. Yang pertama, minat-minat yang kuat dan tahan lama sering timbul dari upaya-upaya belajar awal yang memikat atau menarik perhatian bukan karena dorongan dari dalam diri siswa. Yang kedua, pengawasan, pengarahan, dan bimbingan orang dewasa melekat dalam masa balita yang panjang atau ketergantungan yang khusus pada spesies manusia. Yang ketiga, oleh karena kemampuan untuk kedisiplinan diri harus menjadi tujuan pendidikan. Yang keempat, esensialisme menawarkan sebuah teori yang kokoh dan kuat tentang pendidikan, sedangkan sekolah-sekolah persaingannya memberikan sebuah titik lemah. Esensialisme percaya bahwa pendidikan harus didasarkan kepada nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban umat manusia, kebudayaan yang mereka wariskan kepada kita hingga sekarang. Kebudayaan demikian ialah esensial yang mampu pula mengembang hari kini dan masa depan umat manusia. Kebudayaan sumber itu tersimpul dalam ajaran para filosofis, ahli pengetahuan yang agung, yang ajaran dan nilai-nilai ilmu mereka bersifat kekal dan monumental. Esensialisme merupakan paduan ide-ide filsafat idealisme dan realisme. Praktek filsafat pendidikan esensialisme dengan demikian menjadi lebih kaya dibandingkan jika ia hanya mengambil posisi sepihak dari salah satu aliran yang ia sintesiskan. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan aliran esensialisme. Kelebihan yang pertama, esensialisme membantu untuk mengembalikan subjek materi ke dalam proses pendidikan, namun tidak mendukung peresensialisme bahwa subjek materi yang benar adalah realitas abadi yang disajikan dalam buku-buku besar dari peradaban barat. Yang kedua, esensialisme berpendapat bahwa peradaban merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat diubah dalam kehidupan sosial. Mereka mengakui evolusi manusia dalam sejarah, namun evolusi itu harus terjadi sebagai hasil
desakan masyarakat secara terus-menerus. Perubahan terjadi sebagai kemampuan inteligensi manusia yang mampu mengenal kebutuhan untuk mengadakan amandemen cara-cara bertindak, berorganisasi, dan fungsi sosial. Perkenalkan, nama saya Tiffany Nur Azmi dengan NPM 205060161. Kali ini saya akan melanjutkan materi pembelajaran yang selanjutnya, yaitu akan membahas tentang kelemahan atau kekurangan dari aliran esensialisme ini. Yang pertama, menurut esensialis, sekolah tidak boleh mempengaruhi atau menetapkan kebijakan-kebijakan sosial. Hal ini mengakibatkan adanya orientasi yang terikat tradisi pada pendidikan sekolah yang akan mengindoktrinisasi siswa dan menyampingkan kemungkinan adanya perubahan. Yang kedua, para pemikir esensialis pada umumnya tidak memiliki kesatuan garis karena mereka berpedoman pada filsafat yang berbeda. Beberapa pemikir esensialis bahkan memandang seni dan ilmu sastra sebagai embel-embel dan merasa bahwa pelajaran IPA dan teknik serta kejuruan yang sukar adalah hal-hal yang benar-benar penting yang diperlukan siswa agar dapat memberi kontribusi pada masyarakat. Yang ketiga, peran guru sangat dominan sebagai seseorang yang menguasai lapangan dan merupakan model yang sangat baik untuk digugu dan ditiru. Guru merupakan orang yang menguasai pengetahuan dan kelas di bawah pengaruh dan pengawasan guru. Jadi inisiatif dalam pendidikan ditekankan pada guru, bukan pada siswa. Yang selanjutnya, kita akan membahas implikasi aliran esensialisme terhadap pendidikan. Yang pertama, pandangan ontologi esensiali. Sifat khas dari ontologi esensialisme adalah suatu konsepsi bahwa dunia ini dikuasai oleh tatanan yang celak, yang mengatur beserta isinya dengan tiada celah pula. Ini berarti bahwa bagaimanapun bentuk, sifat, kehendak, dan cita-cita manusia haruslah disesuaikan dengan tatanan tersebut. Secara filosofis, esensialisme dilandasi oleh prinsip-prinsip klasik dari filsafat realisme dan idealisme modern. Ontologinya dapat disebut realisme objektif yang berpendapat bahwa kenyataan adalah sebuah pokok atau substansi, matter atau idealisme objektif yang berpandangan bahwa kenyataan itu pada pokoknya bersifat rohania. Yang kedua, yaitu pandangan epistemologi esensialisme. Epistemologi esensialisme pada tingkat tertinggi merupakan teori persesuaian pengetahuan yang meyakini bahwa kebenaran tampil mewakili atau sesuai dengan fakta objektif. Realisme memperhatikan pandangan tiga aliran psikologi, yaitu asosianisme, behaviorisme, dan koneksionisme. Lazimnya, metode yang digunakan dalam aliran psikologi ini adalah menerapkan metode ilmu alam. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu pandangan mengenai belajar. Esensialisme yang didukung oleh pandangan idealisme berpendapat bahwa bila seseorang itu belajar pada taraf permulaan adalah memahami dirinya sendiri, terus bergerak keluar untuk memahami dunia objektif. Akal budi manusia membentuk, mengatur, dan mengelompokkannya dalam ruang dan waktu. Belajar adalah menerima dan mengenal dengan sungguh-sungguh nilai-nilai sosial oleh angkatan baru yang timbul untuk ditambah dan dikurangi serta diteruskan kepada angkatan berikutnya. Belajar adalah cerminan dari jiwa yang aktif. Selanjutnya yang kelima, yaitu pandangan kurikulum esensialisme. Esensialisme adalah suatu teori pendidikan yang menegaskan bahwa pendidikan selayaknya bergerak dalam kegiatan pembelajaran tentang keahlian dasar, seni, dan sains yang telah nyata-nyata berguna di masa lalu dan tetap demikian di masa yang akan datang. Sekian pemaparan dari saya. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami.
Mohon maaf bila ada salah kata, kalimat, atau lainnya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.